Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Winci Angelini, mahasiswa S3 SMK Bakti Jaya Padang dari Prodi S1 Keperawatan kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya mengenai pengaruh dukungan keluarga dalam peragaan food model terhadap kepatuhan diet pasien dengan DM tipe 2. Pertama yaitu latar belakang. Di latar belakang kita harus kenal dulu dengan DM tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 yaitu merupakan gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan atau resistensi insulin. Nah, uh, jadi diabetes mellitus ini disebabkan oleh kekurangan uh, resistensi insulin. Nah, maka terjadilah kadar glukosa darah meningkat. Nah, prevalensi penderita diabetes mellitus itu meningkat. Menurut WHO pada tahun 2002 sebanyak 171 juta dan kemungkinan akan meningkat 2 kali. Nah, 366 juta pada tahun 2030, Indonesia akan mencapai jumlah 8.426.000 tahun 2000 yang diproyeksikan 21.257.000 pada tahun 2030. Nah, uh, apabila tidak ada tindakan pencegahan, maka jumlah tersebut akan terus meningkat. Pada tahun 2040 diperkirakan meningkat menjadi 642 juta penderita. Nah, jadi tingginya angka kejadian penyakit DM akan menyebabkan di sana terjadilah pada sistem kardiovaskular, integumen, respirasi, persepsi sensori, dan neurologi itu akan mengakibatkan pasien itu stres, kecemasan, hingga depresi. Nah, maka dibutuhkanlah dukungan keluarga untuk pasien tersebut. Nah, dukungan keluarga juga dibutuhkan pada kepatuhan program diet pasien. Yaitu diperkuat dengan hasil penelitian oleh Rizani Haji Kairir DKK pada tahun 2014, yaitu tentang hubungan dukungan keluarga dengan ketaatan pola makan penderita pasien DM, yaitu dengan hasil terlihat bahwa dukungan sosial keluarga merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepatuhan pasien dalam melaksanakan program diet. Nah, dari permasalahan tersebut, jadi maka peneliti itu bermaksud untuk melakukan penelitian sejauh mana sih keefektifannya peragaan food model yang diajarkan oleh perawat dengan turut melibatkan keluarga dalam kepatuhan diet dan peningkatan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan keterlibatan keluarga dalam program food model terhadap kepatuhan diet dan kualitas hidup pasien dengan diabetes mellitus. Nah, tujuan penelitian ini, tujuan umumnya mengetahui apakah ada hubungan keterlibatan keluarga dalam program food model terhadap kepatuhan diet dan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Nah, untuk tujuan khusus itu untuk mengetahui keterlibatan keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus, untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifannya peragaan food model terhadap kepatuhan pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas hidup pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk manfaat penelitian itu bagi
juga ada beberapa, yaitu hasil penelitian itu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu dalam penanganan pasien diabetes mellitus dengan melihat hubungan keterlibatan keluarga dalam program food model terhadap kepatuhan diet dan kualitas hidup, memberi edukasi perbaikan cara penerapan kepatuhan diet dengan program food model dalam menangani penyakit dengan melibatkan keluarga agar kualitas hidup pasien menjadi positif, memberikan alternatif yang digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan penata laksanaan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan DM tipe 2. Nah, Pak, sebagai tambahan pengetahuan dalam dunia keperawatan. Dan ada beberapa landasan teori di sini dijelaskan DM itu merupakan gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan atau resistensi insulin. Itu menurut Bustam Muhammad Najib. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2 itu dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus, merupakan suatu penyakit hiperglikemi yang terjadi akibat penurunan sensitivitas insulin atau resistensi insulin atau penurunan jumlah produksi insulin yang disebabkan karena reseptor insulin yang buruk. Itu menurut Brunner and Sudarts 2015. Nah, penyakit diabetes mellitus ini pada tipe 2 itu bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi imun, tetapi disebabkan oleh sel-sel insulin yang gagal atau tidak mampu berespon insulin secara normal. Nah, sehingga keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai resistensi insulin. Nah, faktor risiko diabetes mellitus itu ada usia, riwayat keluarga, pola makan, pola aktivitas, stres, obesitas, dan pemakai obat-obatan. Nah, untuk manifestasi klinisnya, peningkatan frekuensi buang air kecil, lapar yang berlebihan, aus berlebihan, penurunan berat badan, rasa lemah, dan juga letih. Komplikasi itu menurut Bustan pada 2015, yaitu seperti ada di sistem kardiovaskuler, ada hipertensi, infark miokard, dan insufisiensi koroner. Dan di sistem yang lainnya ada mata, saraf, paru-paru, ginjal, hati, dan juga kulit. Dan pada diagnosis diabetes mellitus itu pemeriksaan kadar gula darah, ada kadar gula darah puasa, sewaktu, dan juga setelah makan. Nah, uji laboratorium terkait DM yaitu kadar hemoglobin glikosilase, kadar albumin glikosilase, dan juga kadar connecting peptide ketonurie. Nah, pada penata laksanaannya itu ada diet, pelatihan aktivitas fisik, pemantauan glukosa darah sendiri. Jadi dukungan keluarga itu seperti sikap, tindakan, penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya berupa dukungan informasi, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Jadi keluarga ini merupakan sebagai suatu sistem sosial, sebuah kelompok kecil yang terdiri dari individu-individu yang merupakan hubungan erat satu sama lain. Nah, kepatuhan itu juga merupakan sejauh mana sih perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan. Jadi DM tipe 2 ini itu tadi kita sudah tahu apa DM tipe 2. Jadi penata-laksanaan keperawatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh yaitu dengan diet yang bertujuan untuk membatasi pola makan pada pasien selama menjalani proses pengobatan. Nah, food model yaitu merupakan suatu metode perencanaan makan dengan menggunakan contoh bahan makanan yang dibuat sedemikian rupa tujuannya membantu penderita DM tipe 2 ini memperbaiki kebiasaan makannya sehingga dapat mengendalikan kadar glukosa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini yaitu dukungan keluarga tadi. Dengan adanya dukungan keluarga, maka diharapkan penderita akan merasa senang, tentram dengan dukungan tersebut, akan menimbulkan kepercayaan dirinya untuk mengelola penyakitnya menjadi lebih baik. Nah, kerangka konsepnya, pada kerangka konsep yaitu ada variabel independen dan juga dependen. Variabel independen itu ada dukungan keluarga yang tadi saya sudah dijelaskan tadi, food model, dan juga kepatuhan diet. Nah, pada variabel independennya itu tuh yaitu penyakitnya tadi, diabetes mellitus tipe 2.
Nah, untuk metode penelitian di sini metodologi penelitian ada desain penelitian, populasi sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, etika penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan juga analisa data. Nah, pada instrumen penelitian itu ada 4, yaitu dengan observasi, interview atau wawancara, kuesioner, dan juga pengukuran fisiologis. Nah,